Tante Nabi kadangnya Mabuk suara orang paling ah mabuk suara orang paling oh siapa pada mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi Mustafa Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi semua ila arwah. Nabi Muhammad wa rasulullah sebagai asal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut bahasan bagian kedua dari pertemuan kedua bab jual beli. Jual beli halaman berapa 48. nama 40 40 angka lah. Nah, halaman 45. Kemarin kita berhenti di rukun syarat akidah ini, syarat akidah ini. Sekarang kita akan membahas syarat segat. Syarat segat. Surutu segat, surutu segatil bai salah satu asar. Tentang syarat segat eh, jual beli. Ya, segat, syarat segat jual beli. Syarat sebagaimana eh, ulama fikih memberikan definisi adalah sesuatu yang harus ada sebelum jual beli itu dilakukan. Sedangkan syarat menurut ulama usul fikih adalah mayalzamu min adami adam wala yalzamu min wujudhi wujudun wala adamun lidatihi. Kemudian segat itu adalah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh akidah oleh dua belah pihak, pihak penjual dan pembeli dengan bahasa yang dipahami, baik menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Sundanya, ataupun Indonesia, ataupun Malaysia dan sebagainya. Syaratnya ada 13 berdasarkan istihad atau kajian uh, ulama fikih. Yang pertama, syarat segat jual beli. Yang pertama, Allah yatakhallala bainal ijabi wa qubuli kalamun ajnabiyun. Tidak boleh terselang atau terjeda ya, terjeda di antara ijab dan qabul, yaitu kalau ijab dari pihak si bai, qabul dari pihak si mustari, terserang oleh kalamun ajnabiyun, itu kalam ajnabi. Maksud kalam ajnabi di sini adalah ucapan ataupun sebuah perkataan yang menjadikan kecacatan atau keberpalingan jual beli tersebut. Sehingga kalau misalkan kalamnya itu bukan kalam ajnabi, yaitu kalam yang menjadikan kemaslahatan di dalam ijab kabul, maka itu tidak bermasalah. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh terjeda atau terselang oleh uh, ijab dan kabul oleh uh, kalam ajnabi, sebentar. Itu adalah maksudnya kalam yang tidak ada kemaslahatan di dalam jual beli
yang menjadikan keberpalingan tujuan jual beli tersebut. Seperti contoh misalkan saya mengatakan, Mang Opai, saya menjual handphone ini dengan harga 1 juta. Kemudian Mang Opai malah menjawab, tapi gimana itu di Mesir itu kabarnya? Mesir itu saya dengar eh, masih ini ya tidak boleh masuk untuk bantuan Palestina misalkan. Kemudian Opai mengatakan, oke saya terima. Itu kan ucapan tadi menjelaskan Mesir, menanyakan kabar Mesir itu adalah kalam ajnabi yang tidak ada, yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Maka itu tidak sah. Ya, tidak sah antara ijab dan qabul pihak si penjual dan pembeli itu terjeda oleh ucapan ajnabi. Ajnabi itu adalah yang tidak ada kaitan. Sehingga kalau misalkan mafhum mukhalafah, kalau misalkan kalamnya itu bukan kalam ajnabi, artinya kalam yang ada kemaslahatan dengan jual beli, seperti misalkan menanyakan barang ini apakah kalau ada kecacatan boleh dibalikan lagi, atau misalkan boleh tidak kalau misalkan akan hiar ya kan, dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Seperti misalkan, Bapak, oke saya jual barang ini, handphone ini dengan harga 1 juta. Tapi kalau misalkan handphone ini ada kerusakan, boleh ya saya mengembalikan lagi. Ya, oke saya terima kalau begitu. Itu kan terselang antara saya jual dan saya terima. Tapi yang menyelang itu bukan ajnabi, tapi maslahat ya kan. Kalam yang maslahat bil B. Kalau kemaslahatan dalam jual beli maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Ini tidak boleh terserang antara ijab dan qabul. Kalamun ajnabiyun. Ini memberikan paham, indikasi, kalau kalamnya bukan kalam ajnabi, yaitu kalam atau ucapan yang menjadikan kemaslahatan dalam jual beli, maka itu tidak apa-apa. Yang kedua, Allah yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Tidak boleh terjeda atau terselang di antara ijab dan qabul itu sukutun tawilun, yaitu diam yang sangat panjang. Nah, larangan ini sama, itu hikmahnya supaya tidak boleh ya tidak berpaling, tidak boleh berpaling antara penjual dan pembeli. Karena di dalam diamnya sebelah pihak itu ada indikasi orang itu setuju atau tidak, menerima atau tidak dalam jual beli itu, ya kan? Saya mengatakan mau Opai, saya menjual ini handphone kepada Anda dengan harga 1 juta, kemudian mau Opai tidak merespon, saya beli atau saya terima, lama misalkan 5 menit, maka tidak jelas, ya kan? Itu berpaling, berpaling, sehingga itu dijadikan kecacatan di dalam segat jual beli. Jadi diamnya di dalam merespon satu pihak, maka itu dijadikan sebuah kecacatan dalam sigat. Nah, ada kalimat tawil. Nah, kait tawil. Bagaimana kalau misalkan goir tawil seperti kosir ya, diam tapi sebentar, maka itu tidak apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini, larangan ini kita perlu ketahui bahwa larangan itu supaya tidak dianggap oleh orang yang melihat atau oleh syariat berpalingnya daripada tujuan akad jual beli, ini berlaku kepada seluruh akad seperti menikah. Akad nikah sama antara ijab dan qabul itu harus harus tidak boleh ada jeda ya. Harus tidak boleh ada jeda sampai eh, dalam praktek ijab qabul nikah itu orang yang ijab yang qabul itu sudah disiap-siap di belakang itu dipegang supaya dipukul wudhu kena supaya langsung merespon karena wajib apa namanya harus mutasil. Sama seperti dalam jual beli pun sama seperti itu. Sama seperti itu. Ukurannya apa? Ukuran sukut, tawil, dan kosil itu.
Ya ukurannya adat, ukurannya urep. Sampai saya kurang setuju kalau misalkan kemarin ada video teman menunjukkan ini si Luna Maya kawin dengan si Make Sense siapa? Tidak sah karena katanya itu ijab kabulnya lama, selang lama. Masalahnya eh, apa namanya standaritas ukuran lama dan sebentar itu siapa yang mengukur, ya kan? Siapa yang mengukur? Siapa yang membatasinya? Yang membatasi urep menganggap itu ijab kabul atau tidak. Urep menganggap itu berpaling atau tidak. Kalau tidak, ya udah tidak. Jangan dianggap tidak sah, harus ulangi lagi. Itu hal yang kalau menurut saya terlalu berlebihan. Karena ada kaidah mengatakan sesuatu yang tidak dibatasi oleh hakikat dan oleh syariat, ya kan, yarjiu ilal urab, maka harus dikembalikan pada adat atau urab. Misalnya urab ini, ya urab kebiasaan eh, orang-orang menganggap itu ijab kabul atau tidak. Tidak ada batasan. Ini 2 menit, lihat berapa detik lebih. Gak ada. Jual beli disyariatkan. Iya, jual beli disyariatkan. Tapi segatnya harus ada ijab dan kabulnya itu ikhtilaf, ya kan? Apalagi Allah yatakhallala bainahuma sukutun itu lebih daripada ikhtilaf lagi, ini lahir daripada produk para ulama fikih berdasarkan kajian mereka, ijtihad mereka bahwa tidak boleh terserang oleh diam yang panjang sehingga tidak dinamakan dengan berpalingnya daripada tujuan jual beli. Jadi kita memahami memahami fikih apalagi menghadapi zaman sekarang itu jangan terlalu fokus kepada teks sekarang tapi tanpa tanpa memperhatikan memperhatikan zamannya. Sedangkan al-ahkam itu kan berubah, hukum itu berubah berdasarkan tempat, waktu, ya kan? Tempat dan waktu bisa jadi berubah. Apalagi ini sifatnya sifat istihadi, sifat doni ya. Kan kalau misalkan dalam ikut atau ya dalam itu kan tadi sauna dengan urap Hmm. ukuran. Kalau misalkan urap itu umpamanya orang Arab, orang mengikuti urap tempat atau mengikuti urap si calon lelaki atau calon istri. Oke, ya. Ya, urap yang maksud urap di sana itu waktu-waktu itu, waktu-waktu kita ijab kabul itu urap kebiasaan atau kita memandangnya itu mutasi atau tidak, mutasi Kan atau kadang tidak. ayam sendiri. Padahal mah ceritanya itu cuma beberapa titik tidak itu. Karena kalau menurut saya gini mau Pai, di Indonesia itu hampir sama semuanya. Kalau mereka akan sepakat bahwa kalimat itu terpisah panjang atau tidak, seluruh Indonesia akan sepakat karena tidak eh, tidak mendominasi perbedaan antara perbincangan. Lain lagi di Mesir mau Pai. Di Mesir kalau kita berbicara ngobrol misalkan kan ada perbedaan cara berinteraksi orang Mesir dan orang Indonesia. Orang orang Mesir ini, contoh misalkan kita jual beli ya, jual beli. Orang Mesir lagi ngobrol, kemudian kita ingin memberikan apa uang untuk membayar, dia harus selesaikan dulu. Kalau misalkan ngobrol dengan orang lain kan, kalau misalkan urusan dengan orang lain harus gelut gelut hila, baru apa namanya, baru apa itu Ya, jadi namanya, baru dia memperhatikan kita kan. Antum udah ya, pertama kan kalau misalnya kita pergi ke Bala ada ijab kabul dengan si Amu. Kemudian si Amu itu lagi ngobrol dengan orang lain. bereskanlah kamu. Pasti bereskan dulu ya kan. Dan urap dia itu apa namanya mengatakan bahwa kita itu tidak tidak, artinya kita itu bukan pengganggu. Padahal kalau di kita bahwa orang lain sudah menyodorkan uang sudah mengganggu. Artinya sudah mengutuk dia harus fokus pada kita, ya kan? Ada perbedaan huruf seperti contoh misalkan kalimat insya Allah saja. Kalimat insya Allah kita dengan Mesir.
Kalau kita mengatakan insya Allah itu lebih condong kepada apa? Kumangke kan? Mau pai nanti ngaji ya insya Allah misalkan. Jadi insya Allah itu kumangke, ya kan? Tapi orang Mesir kalimat insya Allah itu orang Mesir itu bukan kumangke. Kadang-kadang pasti ya amu najil hina insya Allah, ya kan? Jadi turun di sini insya Allah itu memang harus turun di situ. Jadi ada kalau sesama Indonesia itu mutasil, mutasil dan tidaknya sama Indonesia sama. Antara orang Sukabumi dengan orang Jawa misalkan akan sama, sama. Yang di ini tuh daerah itu bagaimana? Saya rasa akan sama gitu. Saya rasa akan sama. Jadi yang jadi masalah, nah, begini, dalam kitab-kitab fikih pun tidak menyebutkan yang dimaksud towil itu beberapa detik, enggak menyebut seperti itu. Tapi orang yang di video itu menganggap seluruh namanya harus diulangi lagi karena lihat sudah Ya, ternyata rame kan. berapa detik gitu. Siapa yang mengukur detik ini? Kalaupun ulama mengukur detik, saya tetap tidak setuju. Karena itu berdasarkan ijtihad mereka dan mungkin itu pun berdasarkan berlakunya ulama yang menulis di tempat dia, di tempat dia. Tuh. Artinya gini, artinya hal yang sifatnya tidak disebutkan dalam hakikat, kan hakikat takholal, ya takholal apa tidak disebutkan secara hakikat lugo, linguistik, dan tidak juga disebutkan secara syariat, apa itu ya takholal dalam ini kan, maka harus dikembalikan kepada urep, harus dikembalikan kepada urep. Seperti halnya gerakan sholat, Bapak. Sholat sholat itu apa namanya ada pembatalannya. Contoh pembatalannya dengan banyak bergerak ya kan. Ya. Kasrotul haroka. Masalahnya ya kasrotul haroka menjadikan pembatalan sholat. Akan tetapi batasannya siapa? Al-Quran tidak menyebutkan misalkan kalau misalkan 3 kali gerakan bata. Tidak menyebutkan Al-Quran ya kan. Ataupun hadis juga tidak menyebutkan kan. Batasan geraknya banyak itu misalkan 3 gerakan. Ada gak hadis mengatakan seperti itu? Tidak. Oleh karena itu kembali kepada urab. Nah di sini ketika kembali kepada urab, ulama ikhtilaf. Madhab Syafi'i, Madhab Syafi'i mengatakan 3 kali gerakan, ya kan? 3 kali gerakan pun kalau geraknya begini begitu, maka begini batal. Kalau begini tidak batal. Artinya ini adalah ranah ikhtilaf sehingga jangan dipersempit ke tidak batal apa jangan dipersempit yang menjadikan akad itu ditakuti ya oleh oleh orang-orang ya kan yasir walatu asir permudahlah jangan dipersempit. Kemudian yang ketiga syarat sigat itu ada ayatawafaqo bil harus sesuai atau tawabak itu sama di dalam maknanya antara segat si penjual dan si pembeli. Kalau mau apa yang mengatakan Mang Habib saya menjual handphone saya harga 1.000. Kemudian saya mengatakan, oke mau apa saya beli handphone dengan 1.500.000 misalnya. Itu kan tidak tawafuk ya, tidak sama antara ucapan Mang Opai dengan ucapan saya. Tidak sesuai, maka tidak sah. Tidak sah. Kemudian yang keempat ada mutaklik. Ada mutalik, tidak boleh taklik itu digantungkan pada masa yang akan datang. Saya akan menjual handphone ini nanti di bulan November. Kemudian Bapak bilang, oke saya terima. Tidak saya jual belinya. Ya nanti aja nanti di bulan November. Ucapan di bulan Oktober, sekarang bulan Oktober mengatakan saya akan jual rumah saya ini di bulan November. Kemudian mau Opai merespon saya terima, maka itu tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Bagaimana kalau mengatakan saya akan menjual handphone ini insya Allah? Insya Allah. Nah, di sini kan beda. Insya Allah orang apa? Orang Indonesia dan orang Mesir itu beda. Kalimat insya Allah bagi orang Indonesia itu saya katakan akid tidak sama Pak. Karena insya Allah di orang Indonesia itu kumangke.
Kemana? Bagaimana nanti ya kan? Mau apa saya jual jual apa namanya saya akan jual rumah saya pada antum insya Allah tidak sah. Kenapa? Karena orang Indonesia udah punya kalimat insya Allah itu adalah taklik pada waktu yang nanti Karena akan datang ya kan. Tapi kalau orang Mesir insya Allah itu sekarang. Dia mengatakan insya Allah itu tabarukan saja. Karena ya, orang Mesir itu banyak mau apa ucapannya itu tidak takluk dengan tidak ada tidak takluknya dengan perbincangan. Lagi ngobrol-ngobrol, selalu ala Nabi tengah-tengah. Apa hubungannya? Mana? Ya kan? Ya tabaruk saja. Kalimat selalu ala Nabi itu tidak ada hubungannya dengan perbincangan ya kan? Lagi ngobrol-ngobrol, insya Allah misalkan. Kamu najilina insya Allah. Kamu teh insya Allah deh, ya kan? Di kalimat insya Allah, kalau dijadikan ini adalah taklik, maksudnya suatu kumangke, bagaimana nanti saya akan menjual rumah saya, insya Allah. Orang Indonesia, orang Malaysia, saya rasa juga tidak sah, karena kalimat insya Allah bagi kita itu adalah mentaklik waktu ya kan. Tapi kalau orang Mesir, insya Allah orang Mesir, dan ini akan dipahami hanya oleh orang-orang yang duduk di Mesir. Saya rasa orang Indonesia kalau nggak pernah pergi ke Mesir ya kan, atau saya nggak tahu Saudi mengatakan insya Allahnya bagaimana ya. Kalau orang Mesir bisa sah-sah saja mentaklik insya Allah jual beli terhadap mereka. Karena mereka nggak insya Allah itu tak baru, tak baru. Yang kelima ada mutakkid. Tidak boleh dalam segat itu di waktu. Segat jual beli tidak boleh di waktu karena jual beli itu kan kemarin definisinya apa? Akdun muawadoh ya. ya, Akdun muawadatun maliyatun yaitu pidu milka ain au manfaat ya, manfaat ain tabidan ya, tabidan selamanya ini tidak boleh di waktu. Dan ini bukan hanya di dalam jual beli saja, dalam nikah pun tidak boleh. Saya membeli rumah ini dengan harga 1 juta tapi selama 1 bulan, selama 1 bulan itu tidak sesuai dengan definisi eh, jual beli yang takbin. Hmm. Sama, kalau nikah pun seperti itu. Dalam nikah tidak boleh di waktu. Jadi kalau nikah mut'ah ya, nikah mut'ah itu biasa, nikah mut'ah. Saya menikahi, saya menikahkan anak saya kepada kamu, misalkan selama 3 bulan. Oke, saya terima nikahnya selama 3 bulan, tidak sah, tidak sah. Tapi kalau misalkan akad nikah mengalir saja apa adanya, Jawastuka binti Qabil tuh ya. Kemudian di luar apa? Di luar rencana dia memang niatnya ingin menyelesaikan selama 3 bulan itu tidak apa-apa. Hanya sah ya, walaupun niatnya itu akan diperhitungkan ya. Maksudnya eh, akan dijadikan akan nikah mut'ah atau tidaknya itu diperhitungkan. Yang keenam wa alla yatagoyyaro al awalu qoblasani. Tidak boleh berubah yang pertama sebelum yang kedua. Bagaimana contohnya? Merubah segat yang pertama sebelum yang kedua. Maksud al-awal di sini adalah al-ijab. Yang paling mudah ya contohnya ijab dari si bayi. Sani itu adalah al-qabul daripada al-mustari ini. Contoh yang paling mudah seperti ini ya. Karena kebiasaan ijab dari pertama itu ijab ya, kedua. Seperti contoh saya mengatakan mengopai saya menjual kitab Syarah Sulam Munawwaroh dengan harga 20.000 kontan. Oh enggak kontan, kredit. Nah, kemudian apa namanya, mau apa yang mengatakan oke saya terima. Maka perubahan dari saya dari ijab tadi mengatakan kontan kemudian enggak kredit itu adalah tidak sah. Kenapa? Karena akan menjadikan skeptis ya bagi si mustari
ini maksudnya kontan atau kredit. Walaupun secara linguistik, secara bahasa itu bisa saja yang diterima adalah yang terakhir. Artinya yang kedua itu membatalkan ungkapan yang pertama. Nah, tetapi ulama fikih menghukumi ketidaksahannya karena takut menimbulkan kegaduhan nanti di akhirnya, sebab menimbulkan skeptis antara kredit atau kontan. Kemudian yang ketujuh ayat talafado bihaisu yasma'uhu man bikurbihi. Harus talafud ya. Kalau talafud itu harus diucapkan dengan lisan. Ya. Harus diucapkan dengan lisan sekiranya ucapan itu dapat didengarkan oleh orang man bikurbi, orang yang ada di dekatnya. Ya, sama dengan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram sebagai rukun qauli itu harus talafud, harus diucapkan sekiranya dapat didengarkan oleh siapa? Oleh orang yang berada di sekitarnya, di dekatnya. Kalau tidak diucapkan misalkan bagaimana ijab kabul melalui hati ya, atau diucapkan tapi tidak bisa didengarkan oleh orang yang ada di sekitarnya, maka tidak sah. Dan ini, Opai, pengucapan segat jual beli harus didengarkan oleh orang yang berada di dekatnya. Ini berlaku juga min janibin wahidin, dari satu sisi. Karena ijab kabul itu secara normali itu harus ada dua sisi ya, ba'i dan mustari ya, secara normal. Tapi ada kasus anomali atau kasus tidak tidak normal, jual beli atau ijab dan kabul itu dilakukan oleh satu sisi. Seperti contoh misalkan wali, wali sogir, bukan wali kupron, wali sogir. Wali sogir itu maksudnya orang yang mempunyai kekuasaan harta anak kecil. Anak kecil itu kan termasuk bukan mutlak tasarruf karena dia tidak diizinkan oleh syariat jual beli, maka kewaliannya, kekuasaan dalam al-wali, kekuasaan asogir, sorry, asogir, kekuasaan dalam ijab dan kabul itu dipasrahkan pada si wali. Contoh anak yatim saja ya biar mudah. Al yatim, misalkan dia punya harta mobil, mobil, ya, mobil. Maka hak jual belinya itu diberikan kepada si wali, diberikan kepada si wali. Nah, kalau misalkan si wali ini ingin membeli mobil ini, maka si wali yang ijabnya sebagai ganti daripada si yatim. Kemudian dia sendiri karena dia sebagai pembelinya, dia juga yang kabulnya. Ya walaupun ijab dan kabul itu satu sisi, tetap harus bisa didengarkan. Jadi dia mengatakan apa namanya B itu ya kan B itu K nggak B itu berarti dia mengatakan bagaimana ya kalau di kalau di dia kan berarti saya menjual mobil ini mobil ini milik si yatim, saya sebagai walinya dijual kepada diri saya, ya kan. Nah ucapan itu harus didengar, harus terdengar ya walaupun satu sisi, ya, walaupun satu sisi. Kemudian yang kedelapan, syarat daripada segat itu bakoul ahliyati ila wujudi sakil akhor. Tetapnya sifat keahliannya sampai wujudnya pihak lain. Sampai wujudnya pihak lain. Artinya, seseorang mengatakan
Bituka, saya menjual kepada mobil dengan harga 1 juta. Nah, ungkapan ini, ungkapan bituka as-sayaro, misalkan bi dirham. Ungkapan ini, ya, yang diungkapkan misalkan oleh si bayi. Nah, si bayi ini karakternya harus ahli dalam jual beli. Jangan sampai belum direspon oleh si mustari, belum dikatakan apa? Kobil tuh misalkan atau istaro itu tiba-tiba dia itu majnun misalkan apa? Maka tidak sah, ya kan? Jadi harus tetap di dalam keahliannya, ahli mutlak tasarruf sampai adanya respon dari yang lain yaitu dari mustari. Tapi kalau misalkan sudah ada ungkapan oke, istaro itu atau kobil itu tiba-tiba dia gila misalkan, ya kan? Maka itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, itu sah. Karena segat itu sudah berlangsung, sudah sah, ada ungkapan penerimanya. Kemudian yang kesembilan dalam segat jual beli itu harus al-khitab, harus al-khitab. Khitab di sini yaitu ada bi itu kak. Kalimat kap itu kan kap harf hitobin ya. Tidak boleh bi tuhu, harus bi itu kak. Tidak boleh bi tuhu. Ya, tidak boleh bi tuhu. Kemudian yang ke-10, ayuti mal motob harus disempurnakan dengan orang yang face to face, orang yang saling menghadapi. Jika saya mengatakan mau apa, saya menjual mobil dengan harga 10 juta. Maka Maopai lah harus yang saya ajak diskusi. Maopai mengatakan oke saya terima. Maopai tidak boleh menyuruh misalkan Mang Suranta, Mang Sur, saya wakilkan bilang terima. Tidak boleh karena saya itu bermuhotob dengan Maopai. Saya berdiskusi, berinteraksi jual beli dengan Maopai, ya kan? Maopai tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Terkecuali kalau misalkan mewakilkan dari awal, kalau dari awal nggak apa-apa. Kemudian wa ayyad kurul mubtadi as-saman. Wa ayyud kurul mubtadi as-saman. Harus menyebutkan as-saman. Saman kemarin sudah jelas ya. Saman dengan musman itu perbedaannya. Kalau kedua-duanya nafdain, maka as-saman itu selalu dimasuki ba, ya kan? Atau kalau misalkan ya itu nafdain dengan ba, diantaranya huruf ba. Tapi kalau misalkan antara nakdain dan uru dengan barang, maka nakdan itu apa mata uang lah adalah zamannya. Kemudian yang ke-12 wa ayyudi al bayu jumlati. Harus menyandarkan bayi itu total, secara total. Maksudnya tidak boleh saya mengatakan saya menjual rumah ini pada tangan Mang Opai saja. Tidak boleh, harus mengatakan saya menjual rumah ini ke Mang Opai secara jumlah, secara menyeluruh. Saya menjual handphone ini ke muka Mang Opai. Tidak boleh. Muka itu bukan jumlah daripada Mang Opai kan, tapi bahagian daripada Mang Opai itu tidak boleh. Kemudian yang ke-13 wa ai yaksida al-labdu lima nahu. Harus bermaksud lapad terhadap maknanya. Artinya lapad dan maknanya itu harus sama-sama. Jangan berbeda. Contoh misalkan saya menghibahkan eh, mobil ini pada kamu mau apa dengan uang 100 juta. Itu kan tidak sesuai ya lapannya. Lapan apa lapan hibah tapi mananya jual beli. Sehingga di sini ikhtilaf ya karena ada kaidah mau apa kaidah kaidah fikih mengatakan al umuru bima qasidiha. Al umuru bima qasidiha apakah berlaku kepada
jual beli atau tidak, ini ulama ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan berlaku, ada yang mengatakan tidak. Artinya sah tidak jual beli itu hanya dengan niat saja, kosmu saja. Bigo apa, bigo inatin ila ya labdi, tanpa memandang lapadnya. Ini ulama ikhtilaf ya. Ulama ikhtilaf terhadap keumuman kaidah al umur di maqasidillah. Contoh surah B, contoh jual beli yang benar dan Nah, sah. kami tahu Ayyakula zaidun li amrin bitu kahadadar bi alfi dinar. Fayaqulu Umar itu. Umar Zaid berkata kepada Umar, saya menjual kepadamu rumah ini dengan harga 1.000 dinar. Kemudian eh, Umar berkata, saya terima. Nah itu sah jual belinya. Sah jual beli. Ya. anu Oke. hitob kumaha anu hitob ah. Hah? Kaitan anu hitob wal hitob. Oh, ke-9. Yang ini bukan apa yang ke-9 ya. Maksud Buat hitob di sini artinya harus interaksinya itu dengan kalimat kamu. Saya menjual kepada kamu, bukan saya menjual kepadanya. hmm, Kan bi itu kan gak ada cerita bi tuhu, sama di dalam akad nikah pun harus jawaz tuka, bukan jawaz tuhu. Artinya mengindikasikan bahwa yang diajak interaksi si pembeli ini ada, kak kamu itu memang berinteraksi kan, bukan dengan dengan orang yang tidak ada. Itu maksud hitob itu. Tidak boleh bi tuhu, tidak boleh bi tuhu. Ada lagi mau Pak yang tidak jelaskan? Pak tidak, sebelum masuk kepada bab riba, ini bab riba penting. kapan Jelas ya? Oke. kami anu Hah? si Umar atau tadi baik si Umar nanti cetak lapan kobil itu Hmm. kita kenain kobil Suaranya tuh ya tuh jelas. cekapnya itu Hah? Sah. lapan nampi unggul aja cekap Dengan kobil itu saja. Ya, sah. Tanpa menyebutkan harganya maksudnya gitu kan? ya Sah. Karena kobil itu ini menghimpun ada kobil tuh hadidat babi dinar kan, menghimpunnya. siap Oke, kita masuk ke bab riba. Bab riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ketika berbicara bab riba, maka lazimnya biasa riba itu meminjam uang, ya kan? Riba itu meminjam uang dibayar dengan lebih, dibayar dengan lebih. Sehingga kalau kalau misalkan tidak seperti itu, maka tidak riba itu lazimnya. Padahal yang dimaksud dengan riba ini tidak fokus kepada meminjam uang, karena eh, riba meminjam uang bayarannya ditambahkan itu karena mengikuti golib, kebiasaan daripada zaman dulu jahiliyah, ya kan? Zaman dulu jahiliyah. Katakan riba, wala taqulu riba ya adafan mudo apa ya? Adafan mudo apa? Jangan kalian bertransaksi riba yang mana dengan cara adafan mudo apa, membayar dua kali lipat, membayar dua kali lipat. Sehingga kalimat membayar dua kali lipat di sini dalam Al-Quran, ya kan, itu sebetulnya tidak menjadikan ilat yang menjadikan mafhum muhalafa. Kalau misalkan tidak ada apa mudah apa, maka tidak riba. Itu salah. Ya. Jadi mafhum muhalafa
daripada ad apa mudha'afa itu tidak berlaku. Berarti kalau misalkan saya eh, meminjamkan uang 1 juta dibayar 1.100.000 itu kan bukan 2 kali lipat kan, tapi hanya sebahagian. Berarti tidak riba, karena yang riba itu ada apa mudah apa tidak. Mafhum mukhalafah di dalam kitab usul fikih itu dijadikan sebuah hujah. Di antara syarat tidak boleh disebutkan itu karena golib kebiasaan seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam Al-Quran menyebutkan kebiasaan jahiliyah seperti itu, maka maka mafhum mukhalafah tidak berlaku. Seperti contoh misalkan di dalam Al-Quran, Allah melarang menikahi anak anak menikahi anak tiri, menikahi anak tiri itu dilarang dengan alasan apa? Dengan alasan di sana anak tirinya yang alati pi hujurikum ya, alati pi hujurikum. Alati pi hujurikum itu berarti yang mana anak tirinya itu berada di dalam pangkuannya, di dalam asuhannya. Nah, tidak bisa melahirkan bahwa kalau misalkan anak tirinya tidak diasuh, maka Allah tidak seperti itu. Karena kalimat Allah tipi wujurikum itu adalah min babil aglab, min babi aglab, min babi aglab. Sebentar yang apa ya, ada yang apa? Silakan. Nah, sama di dalam riba, riba itu mengatakan dalam Al-Quran bisa dikatakan riba itu kalau ada tambahan, apa tambahan daripada orang yang meminjam. Nah, itu seperti itu. Nah, dan ini tidak berlaku kalau tidak ada tambahan, maka tidak riba. Misalkan ingin menerapkan hukum mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu berlaku dengan syarat. Syaratnya diantaranya penyebutan ayat itu tidak boleh min babil aglab. Min babil aglab. Karena di sini nanti antum akan menemukan kalau misalkan antum punya beras 1 liter, ya, saya bayar 1 liter, tapi bayarnya itu dinantikan, itu juga riba. Sedangkan dalam Al-Quran itu secara teks tidak dikatakan riba. Wahwa riba secara bahasa itu adalah ziyadah, bertambah ya. Ziyadah, tambahan. Itu secara bahasa. Berarti setiap tambahan walaupun bentuk nasodako juga riba secara bahasanya, secara bahasa. Sedangkan di dalam fikih bahasa itu tidak dijadikan pegangan ya hukum. Wasaran, sedangkan menurut ulama fikih, syar'an di sini adalah ulama fikih. Kemarin sudah dijelaskan kenapa dinamakan dengan syar'an ulama fikih, karena ulama fikih itu banyaknya bersandar kepada Quran dan hadis seolah-olah dia itu syar'an. Akdun ala iwadin mahsusin. Akdun ala iwad, iwadnya mahsusin. Boiri maklumi tamasuli bimi yari syar'i halatal akdi. Aw ma'at takhirin bil badalaini aw ahadihima. Ya. Sedangkan secara definisi ulama fikih, riba itu adalah akad atas pertukaran. Pertukarannya khusus yang tidak dikenal atau tidak diakui kesamaannya. Fi mi'yari syar'i, di menurut timbangan syariat, halatal akdi ketika akad.
atau serta mengakhirkan badal lain dua pertukaran itu atau salah satu. Dipahami daripada istilah ini bahwa riba itu tidak hanya meminjam uang. Oleh karena itu, ulama fikih mendefinisikan riba itu secara umum, secara tafsir, sorry, ada empat ya. Ada riba itu riba fadl, kemudian ada riba yad, ya. Kemudian ada riba nasa, itu kalau bahasa ini nasa. Kemudian ada riba kord. Ya. Nah, yang sering dibahas di dalam umum itu adalah riba qardun, meminjam. Kalau riba meminjam ini menjadi ribanya itu mudah dengan kaidah hadis kullu qardin jaro manfaatan, bahwa riba itu saja. Setiap akad pinjaman yang diberlakukan sebuah kemanfaatan, maka itu adalah riba. Pinjam 1.000 ditambah 1.100 ke 1.500, maka itu riba. Ya. Nah, tapi kalau riba yang ada di dalam jual beli, jual beli, maka ini yang kita bahas. Maka itu akan kita bahas. Ya, kita bahas. Ini masuk kepada yang tiga ini. Tiga ini. Kalau riba fadl, gambarannya itu adalah, oke, nanti kita akan bahas ya. Saya harus tahu dulu definisi ini. Harus tahu dulu definisi ini. Definisi riba secara syariat itu adalah akad atas pertukaran yang dikhususkan. Yang dikhususkan di sini ulama fikih menyimpulkan berdasarkan hadis itu adalah nakdain, emas dan perak ya. Emas dan perak. Dan mat'umah, makanan. Makanan. Emas dan perak dan makanan. Makanan. Emas dan perak, sorry. Emas dan perak. Nah, perhatikan. Selain ini, tidak ada jual beli yang menimbulkan riba. Pada khusus hanya emas dan perak saja, ya kan? Goir maklum tamasul, tidak diketahui persamaannya, tidak jelas persamaannya, karena dalam jual beli emas dan perak atau makanan itu harus sama. Artinya kalau misalkan menjual beras atau gandum ya, dengan gandum maka harus dibayar sama. Kalau gandum 1 liter, gandum 1 liter harus dengan gandum 1 liter. Kalau membeli gandum 1 liter dibayar 2 liter, itu terjadi riba. Kenapa? Karena goir malum tamasur. Ukurannya apa? Miyar syar'i. Yang menjadikan tolak ukur standaritas sama dan tidaknya itu adalah standaritasnya syariat. Apa standaritas syariat? Kalau barang itu di kilo, ditimbang harus dengan timbangan. Kalau kalau diukur harus dengan ukuran. Kalau di apa diciduk ya, di ada kayak ada disiuk harus dengan siukan. Ya. Itu ada seperti kalau beras kan di liter. Kalau misalkan contoh misalkan buah-buahan itu kan harus di kilo ya kan, bukan di liter. Itu miyar sari ketika akad. Atau riba juga ma'a takhiri fil badal ini. Mengakhirkan kedua-duanya
mengakhirkan kedua pertukaran. Seperti apa itu namanya, membeli emas 1 liter, dibayar 1 liter yang satu pihak sudah enggak, di Badala itu dia akan, tapi tidak diberikan tidak diberikan di waktu akad. Itu mengakhirkan di Badala ini di dalam dua pertukaran, atau ahadima atau salah satunya. Nah, dilihat daripada definisi ini maka akan lahir ini padal, ya, dan asa. Padal yaitu akad mat umah atau nakdain, emas dan perak. Goer malum tamasu, tidak sama. Seperti contoh misalkan saya membeli emas 1 kilo di Mang Opai, dibayar dengan 2 kilo emas. Itu riba fadal. Membeli 1 kilo, dibayar 2 kilo. Jangan 1 kilo ya, kaya ya. Tapi amin, mudah-mudahan ada punya emas lebih daripada 1 kilo. Saya misalkan ke Mang Opai, saya tertarik dengan emas yang ada di leher, misalkan arak Mang Opai karena perempuan ya, di Nana ya, Nana Khadijah ya. Itu berapa gram? Kata Mang Opai 10 gram. Bolehlah saya beli. Apa? Ini jangan, kata Mang Opai, ini eh kalungnya apa? Kalung non yang di leher tuh, bukan kalung di leher tuh, apa? Liontin, Ah, liontin, mau liontin. kalung di leher, Kalungnya apa di leher non kalung, kalungnya. Kalung. kalung namanya panakan gula. Bang Opai nggak boleh, ini pemberian daripada kakeknya, ini cucu pertama misalkan 10 gram. Nggak apa-apa saya bayar 20 gram Hmm. dengan emas 20 gram. Kata Opai, oke lah kalau gitu. Makanya itu riba fadl. Kenapa? Karena gue maklum sama tidak sama, ya kan? Ukurannya 10 gram dengan 20 gram. Jadi riba fadl itu berarti taman dan mutamannya itu ada lebih. Salah satunya ada lebih. Kemudian atau dinamakan dengan riba itu takhir fil badala ini. Takhir fi badala ini. Mau pahih itu kalung, saya tertarik. Itu berapa ininya, apa namanya? Berapa ukurannya? 10 gram. Saya tertarik, mau pahih. Itu saya rasa anak saya Aisyah dia suka. Mau pahih, kebetulan lebih saya juga waktu lihat Aisyah di telinga Aisyah, saya tertarik dengan telinga itu, non telinga nanti masa Anting. antingnya itu berapa? Oh kebetulan mau apa itu juga 10 gram. Oke lah, saya beli dengan itu, dengan yang di Aisyah saya jual dengan anting yang ada di Aisyah. Oke gak apa-apa, oke. Akad misalkan saya jual kalung saya anak saya dengan anting yang ada di Aisyah misalkan. Oke. Oke, silakan sekarang pulang dulu, ambil barang-barang masing-masing ya kan. Ukurannya sama mau apa? Tapi tidak saling memasrahkan. Kedua-duanya diakhirkan, ya kan? Maka itu dinamakan dengan riba riba yad atau nasa. Riba, itu riba, saya sering lupa ininya. Riba yad, kalau nggak salah, kalau kedua-duanya itu riba yad ya. Kita konfirmasi lagi. Enggak, riba nasa. Masa. Ya, nasa. Karena keduanya. Kalau salah satunya itu ya, kalau salah satunya itu adalah ya, tadi kita akidkan, buka lagi kita salahnya. Contoh misalkan terima opai, oh ini malah karena saya setuju 10 gram yang kalung yang ada di anak saya ini.
Tapi nanti malah Habib yang punya Aisyah dikirim saja misalkan. Nah, berarti itu hadimah. Yang satu kontan, ya kan? Kemudian bayarannya dinantikan. Itu baru ya. Itu juga riba. Itu juga riba. Jadi syariat mengatakan riba itu tidak hanya di dalam pinjam meminjam. Jadi definisi ini mau apa? Tidak berlaku pada kulu kordin jaro manfaatan. Tidak. Nah, ini bukan kord, ini akan ala iwad, ya kan? Adalah iwad. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kulu kordin jaro manfaatan itu mau apa? Masuk kepada fadl. Jadi berarti ada ulama mengatakan pembagian riba secara umum itu tiga. Yang keempat ini masuk kepada yang pertama. Tapi dalam jual beli ini perlu ditekankan emas dan perak dan makanan itu saja. Jangan ada orang terlalu berlebihan. Kamu itu menjual handphone terlalu banyak keuntungannya riba itu. Misalkan terlalu berlebihan menjual barang yang bukan barang ribawi ya kan gara-gara mengambil keuntungannya besar ya kan gara-gara mau keuntungan besar dianggap riba itu dari mana ya walaupun ada orang yang berpendapat seperti itu tapi tidak sesuai dengan berjalannya definisi para ulama fikih ya. Hukum riba oke hukum riba jelas ya haram hukum riba ya hukumnya haram berdasarkan nas. Jadi hukum riba itu haram adapun praktek riba itu ikhtilaf hukum riba sepakat haram tapi praktek riba itu ikhtilaf. Jadi kalau orang mengatakan meminjam uang ke bank itu boleh. Kemudian orang yang mendengar mengatakan, ih Ustadz itu mah dia menghalalkan riba. Itu sudah salah. Sudah salah. Jadi kadang-kadang orang itu mendengarkan praktek tapi diungkapkan sebuah hukum. Hukum semua riba itu orang bodoh, orang pinter ya kan. Sepakat karena ini adalah sesuatu yang diketahui doruri di dalam agama ya kan. Sesuatu yang tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan langsung paham, sepakat. Ya. Tapi prakteknya yang berbeda. Prakteknya yang berbeda. Wala yakunu illa fi bai'in naqdain ba. Tuh, fi bai'in naqdain ba'di ma bi ba'din. Ba'du ma bi ba'din. Dan ini tidak berlaku riba itu terkecuali di dalam menjual emas perak. Sebahagian nakden dengan sebagian lagi. Kemudian mat'umat adali dan makanan. Idana kosot suruh tusiatihi ketika tidak memenuhi syarat sah. Jadi menjual emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dan perak, kemudian makanan itu bisa terjadi kepada riba kalau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat. Kami Cuma apa? jalan motor kayak nu kredit di mana tuh belah mana. Kredit motor. Mm-mm. Nah itu orang yang mengatakan bahwa kredit motor itu hukumnya riba. Kita harus tanya dulu prakteknya bagaimana. Praktek riba itu riba dengan bank atau dengan dealer. Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Ini setahu saya, kalau misalkan mau opai ingin membeli motor ini mau opai, itu maka ada tiga sisi yang dilibatkan, dealer dan bank, ya kan? Ini kan mau opai, ini mau opai sebagai Pembeli. pembeli, dealer penjual, nah banknya itu sebagai wasitoh ya, itu dia pelantara untuk mencapai keinginan mengopai. Sebetulnya motor yang punya dealer ini sudah dibayar oleh bank. Ya. Sudah lunas, Mapai.
ya kan? Motor Ya, misalkan harga 10 juta. Si bank ini dan membayar 10 juta, sudah lunas. Lunas, ini sudah lunas. Jadi antum itu berurusannya dengan bank. Antum berurusan dengan bank. ya. Nah, masalahnya antum, apakah antum itu pernah akan meminjam atau antum datang dulu ke dealer, kemudian dealer yang berini itu perlu dipertanyakan. Karena kalau kita melihat pada fikih-fikih muasiro, meminjam uang ke bank itu berbagai pendapat dari pendapat yang sadid haram pada boleh itu ada, ya kan? Pada boleh itu ada, ya kan? Dan saya sendiri berpendapat boleh siap mempertanggungjawabkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh para ulama, dalil-dalil yang dianggarkan oleh para ulama. Kenapa? Karena mau dulu diharamkan, kita kita jelaskan ya, sebenarnya kali ini sangat penting ya, sangat penting. Dulu diharamkan meminjam meminjam apapun itu ya. Atau dulu kan emas ya, emas atau perak mau emas dan perak. Meminjam misalkan 1 gram dibayar, ya kan? Dibayar 2 gram, ya kan? Kira-kira siapa yang diuntungkan? Ya, Yang diuntungkan siapa? yang meminjam. Orang yang meminjam, ya kan? Meminjam 1 gram dibayar 2 gram. Berarti yang diuntungkan ini si peminjam, ya kan? Dan ini perlu diperhatikan. Dan emas itu mau emas. Kira-kira harga emas itu akan turun atau akan stabil atau akan naik? Hmm. Sepanjang sejarah emas itu harganya stabil. Dulu mau zaman Nabi membeli kambing cukup 1 gram emas. Zaman Nabi, itu sudah 1500 tahunan ya, Nabi. Sekarang harga 1 gram itu sudah cukup juga, masih masih cukup. Berarti emas itu harganya Ya, stabil, ya kan? ya, ya. Stabil, oke. Ketika dibayar 2 gram, maka dia itu zolim. Si pemberi pinjaman itu dolim, ya kan? Kepada orang yang meminjam. Sedangkan yang meminjam itu kebiasaannya dia itu memerlukan, perlu bantuan, ya kan? Berarti dolim, ya kan? Sekarang yang jadi masalahnya di bank, yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya, antum pinjam uang, mana mau pinjam uang 10 juta, ya kan? Bank memberikan bunga misalkan 5 juta jadi 15 juta, ya kan mau Ya, gitu kan? Selama berapa tahun mau harus dibayar itu selama berapa tahun? 10 tahun misalkan kan, atau 5 tahun. 5. Guys, 10 tahun ya. Biasanya ini yang real, saya ngobrol yang real ya. Bank itu mau biasanya dalam 1 tahun itu tak nggak memberikan bunganya itu 22%. 22%. Berarti 10 juta itu menjadi misalkan 12 juta mau 12 juta 200-nya, ya Ya, kan? 12 juta 200. Selama berapa? Selama 5 tahun mau kita hitung yang real saja ya. 5 tahun. Oke, pertanyaan saya. Ketika antum meminjam sekarang tahun 2025, ya kan? Tahun 2025 dibayar tahun 30. 2030. Masalah nah, uang yang 10 juta ini kalau misalkan kalau dibayar 10 juta lagi mau dibayar tahun 2030 10 juta lagi, Sama kira-kira ya. bank rugi atau tidak? Hah? Sepertinya rugi soalnya mata uangnya turun. Nah,
Jawaban yang bagus. Karena per tahun itu uang itu inflasi, ya kan? Ya. Akan kena inflasi, inflasi. Sehingga ulama muasiro dia mempunyai pendapat tambahan bunga ini itu bukan dolim, bukan dolim, Ya. tapi memang kelayakan supaya menyeimbangkan dengan inflasi. Walaupun pada hakikatnya kadang-kadang si bank itu mau baik, kadang-kadang si bank itu rugi, kadang-kadang ya. Kalau inflasinya misalkan tinggi, ya kan? Seperti Ya. Mesir, mau apa dulu zaman kita mau apa Mesir itu 1 dolar itu. Kalau nggak salah 1 dolar itu 30-an ya, 30 enggak bukan ya 25 saya sempat 25 Juni 1 dolar tuh bedanya. Sekarang berapa? Tahu nggak sekarang? Hampir 50. Berarti 50%. Artinya kalau 2025 ke 2030 ya kan? Itu berarti jadi 15 juta. Jadi kalau dibayar dengan 12,2 jadi rugi, Bang. Ya kan? Nah, di sini terjadi ikhtilaf bagaimana dengan inflasi ini. Inflasi ini harus dijadikan tolak ukur apa namanya haram dan halalnya. Jadi meminjam ke bank itu, apakah memang bank itu meminjamkan nilai seperti emas akan stabil atau tidak? Menurut saya tidak. Kalau misalkan antum meminjam ke bank 10 juta, kemudian dibayar 10 juta lagi selama apa? 10 tahun ya kan? Maka bank akan bangkrut. Kalau bank akan bangkrut, nanti bagaimana cara mengatur keuangan di kita? Dunia ini tidak akan stabil ya. Karena itu pendapat yang mengatakan boleh karena bank itu tidak murni meminjamkan total seperti itu kemudian dikembalikan itu akan seperti itu enggak bahkan akan mengurangi bunga itu untuk menstabilkan. Oke. Syarat-syarat sah jual beli emas dan perak atau makanan bijinsi. Ya, selain syarat jual beli yang sudah disebutkan, ada tambahan. Ingin jual beli emas perak atau makanan sah, itu ada tambahan. Yang pertama harus hulul. Hulul di sini bahasa mudahnya kontan. Ya. Contoh yang tadi mau apa? Tidak sah karena tidak kontan ya. Yang kedua takobud fi majlis akdi. Harus saling terima. Bisa saja kontan mau apa? Tapi tidak takobud. Ini bukan takoyud ya, takobud ya. Ada ya salah ini. Salah. Nah, takobud harus saling menerima. Ya dan biadin misalnya. Jadi bisa saja kontan, oke mau apa saya beli kalung yang Nana Khadijah yang punya 10 gram dengan anting yang ada di Aisyah Nahwa 10 gram. Oke, kontan. Tapi tidak takobud. Oke, silakan kita pulang dulu ambil masing-masing, ya kan? Karena misalkan merasakan rumahnya dekat, itu juga eh, jadi riba. Tamasul harus sama. Tidak hanya harus kontan, kalau misalkan kontan tapi misalkan saling menambahkan atau salah satunya tak menambahkan saat 10 gram dibayar dengan 15 gram itu juga riba. Hmm. Kalau misalkan satu jenis, tapi kalau beda jenisnya syaratnya hanya dua. Kalau ingin selamat daripada riba, hulul dan takobut tamasul itu tidak disyaratkan. Membeli jagung 1 kilo dibayar dengan beras 2 liter mau pak santinya santi dulu saya pernah pernah mengalami ingin membeli sayuran tapi gak punya uang kata bingkai bingkai nggak bagernya bingkai kenapa aku beas we gak apa-apa sama beas maka syaratnya harus dua ulul dan takobut tidak harus misalkan kalau misalkan jagung 1 kilo berasnya juga harus 1 kilo tidak harus karena itu Ya. beda jenis yang penting saya harus membawa berasnya
seketika. Tidak boleh, oke Bingkai, saya ambil dulu ya jagungnya, nanti saya bayar besok dihantar oleh teman saya misalkan. Itu tidak boleh, karena itu tidak takobud di majlis, Bapak. Iya. Nah, maka itu adalah riba. Contoh yang real, ayyakula zaidun li abin bitu kahadal otam PDP wajdan minat dahab. Fayaqul Umar qabiltu. Saya menjual kepada kamu cincin emas ini dengan 2 kali lipat timbangan yang ada di emas yang kamu punya. Fayaqul Umar qabiltu, itu riba. Atau berkata, saya menjual adalah skill hinto biwas kayak ini minaduro mau aja ini lasar. Saya menjual ini hinto itu gandum ya, gandum yang 1 wasak dengan 2 wasak. Wasak itu sekitar 180 liter kalau nggak salah ya. Dengan 2 wasak, 2 kali lipat ya, jagung. Dinantikan 1 bulan bayarnya. Itu juga riba. Mobil itu riba. Oh ya aku lau bintu ke hadal wasak hinto bi hadal wasak al hinto. Atau saya menjual pada kamu ada waskil hinto bi hadal waskil hinto. Payakulu Umar mobil itu wayatapa rokok koblah kobdi itu. Ya, sama ukurannya apa? Kobil itu tapi berpisah beralih ya kan? Mengambil wasak itu kan? Belum menerimanya, itu juga riba. Hati-hati Iya. dengan ini ya. Kan ini sama ngapain? Bitu kahadal waski hinto bihadal waski ini sama. Sama kan? Apa yang menjadikan riba? Padahal dah kopi itu tapa rokok barangnya belum diambil oleh kedua pihak ya kan? Sudah berpisah, itu juga riba. Oke, mungkin cukup dulu bab riba, nanti pertemuan selanjutnya bab salam. Pertaruhan tuh apa? Insya Allah tetap Tanya, hari di luar dan bermanfaat. Insya Allah, oke, lanjutnya apa? Nanti dan waktu yang akan berbicara nih. siap. Tok, mau apa? Mudah-mudahan istiqomah, lajengkeun, Amin. sing Amin. sehat, Ampun. eta, iya weh, nanti obatnya naon sih mau apa? Kayak kurang-kurang kutub lagi video nak. Oh, saya ini kan ngantri kene